Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma'badu. Teman-teman, sahabat dimanapun berada, semoga selalu sehat walafiat. Syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kitab Ta'limul Muta'alim. Kita sampai halaman ke 39. Faslun fil waro'i. Sebelumnya mari sama-sama kita buka dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil waro'i, halaman 39, baris yang ke 1, 2, 3. Baris yang ke 12 ya. Faslun fil waro'i, fasal menerangkan tentang wirai, tentang menjaga tahrizu anil harami, artinya menjaga dari sesuatu yang haram. Rawa ba'duhum hadisan fi hadzal babi, menceritakan sebagian para sahabat ahli hadis fi hadzal babi, di dalam bab wirai ini, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, sesungguhnya beliau bersabda, malam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahullahu, barang siapa yang tidak wirai di dalam proses belajarnya, jadi qala malam yatawarra' fi ta'allumihi ibtalahullahu ta'ala bi ahadi salasati asya imma. Jadi barang siapa yang tidak berusaha untuk wirai ketika belajar, ketika menuntut ilmu, maka dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala bi ahadi salasati asya'a, dengan salah satu cobaan ini. Imma ayyumi tahu fi syababihi, ada kalanya, naudzubillah, ada kalanya ambil usia muda, jadi meninggal usia muda. Au yuqi'ahu firrasaik, atau ditempatkan au yuqi'ahu firrasaik au yabtaliyahu. Firrasaik, ya benar. Atau ditempatkan bersama orang-orang yang bodoh. Saya nggak tahu tingkatan hadisnya seperti apa. Au yabtaliyahu bi khidmati sultan, atau menjadi pegawai pemerintah, pelayan pemerintah. Jadi saya nggak tahu ini kenapa ini hadisnya beneran apa tidak, tapi ini ada sebuah riwayat, kalau ada orang belajar yang tidak wirai, orang belajar itu kan memang diharapkan tidak hanya menyerap ilmu pengetahuan dan pemahaman, tapi juga perilaku diri ditata sejak dini, sehingga kita ini betul-betul hidup sesuai dengan tuntunannya Rasulullah Muhammad SAW. Nah, barang siapa yang tidak berwirai, wirai itu menjaga diri dari sesuatu yang haram, syubhat pun dihindari. Nah, maka katanya Rasulullah Muhammad SAW, orang tersebut akan dicoba satu di antara 3 hal. Yang pertama, ayyukiyahu
Yang pertama ayumi tahu fi syababihi, ada kalanya meninggal muda. Au yukiahu fir rasaik, atau ada kalanya dia akan ditempatkan di lingkungan orang-orang bodoh. Atau yang ketiga au yabtaliyahu bi khidmati sultan, atau bisa jadi dia hanya menjadi pesuruhnya kepentingan penguasa. Nah, jadi sebenarnya hadis ini mungkin bisa dulu mungkin pemerintahnya kurang pas seperti apa, atau kalau pemerintahnya sudah baik saya kira juga kemungkinan tidak masalah ya. Tapi memang pemerintah itu rata-rata menurut kajian para politisi bahwa kekuasaan itu cenderung korup. Nah, kalau cenderung korup berarti cenderung ingin menguasai, namanya juga penguasa. Pemerintah itu ya cenderung menyuruh. Nah, jadi namanya juga tukang perintah, pemerintah. Pemerintah, coba bahasakan aja pemerintah, ya tukang perintah. Nah, maka kalau memang ada orang yang sejak usia, ini menurut mu'alif bukan menurut saya hanya baca saja. Kalau ada orang yang waktu belajar, waktu sinau, waktu menjadi santri, waktu menjadi mahasiswa tidak belajar wirai, bisa jadi akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu di antara 3 hal. Yang pertama, dia akan diambil dalam usia muda. Yang kedua, kemungkinan akan tugaskan di tengah-tengah orang yang sangat bodoh atau nggak mau tahu lah. Yang ketiga, bisa jadi dia hanya menjadi pesuruhnya penguasa. Nah ini maka ini teman-teman yang barangkali menjadi pegawai di pemerintahan ya berhati-hati saja biar tidak seperti apa yang dikhawatirkan oleh sabdanya Rasulullah yang ditulis, yang dimuat di dalam kitab Ta'limul Muta'alim ini. Famah makana talibul ilmi awro'a kana ilmu, mongko maka selagi ada siapa talibul ilmi, orang yang mencari ilmu, awro'a itu belajar wirai, karena maka ada siapa talibul ilmi, ilmuhu utawi ilmunya orang yang wirai, orang yang belajar dan berwirai, anfa'a itu lebih bermanfaat, wat ta'allum dan dalam proses belajarnya, lahu bagi tolib, bagi santri, aisaro itu lebih mudah, wa fawaidu dan banyak wa fawaidu aksar dan banyak manfaatnya. Wa minal wara'i ayyataharraza anisyibai. Nah, salah satu dari sifat wirai adalah menjaga dari kekenyangan berlebihan. Wa kasratin naumi dan kebanyakan tidur. Wa kasratil kalami dan kebanyakan ngomong. Fi ma la yanfa'u yang tidak ada manfaatnya. Wa ayyataharraza dan menjaga. Sifat wirai itu menjaga. An akli to'amis suki dari makan makanan pasar. In amkana kalau memang itu memungkinkan. Jadi salah satu sifat wirai seseorang, satu menjaga perut jangan sampai terlalu kekenyangan. Jangan kebanyakan tidur, jangan banyakan ngomong yang tidak ada manfaatnya. Dan selanjutnya juga menjaga dari makanan-makanan pasar. Kalau memang itu memungkinkan. Kalau terpaksa ya tidak apa-apa. Kenapa? Li'anna to'amas suki, karena sesungguhnya makanan pasar itu akrobu itu lebih dekat, ilan najasati wal khobais itu lebih dekat dari
proses yang kemungkinan pembuatannya atau tempat penjualannya itu banyak najis dan kotorannya. Nah, ini kemungkinan saat menulis seorang mu'alif melihat pasar yang demikian. Kalau memang pasarnya sudah baik, saya kira sudah ada bisa direvisi tulisan ini, saya kira ya. Tapi kalau memang keadaannya masih sama dengan apa yang digambarkan, bahwa pasarnya juga masih kumuh, kemudian jajanannya juga kumuh, maka sebagai santri memang harus menghindar dari makanan yang modelnya seperti itu. Wa ab'ada an dzikrillah, dan menjauh, santri harus an dzikrillah wa aqrabu ilal ghaflah. Jadi orang yang suka makan makanan yang ada najisnya, makan makanan yang kotor, itu bisa menjauhkan diri dari ingat kepada Allah. Wa aqrabu ilal ghaflati, dan mendekatkan pada kelupaan, gampang lupa. Li'annal absaral fuqara, karena sesungguhnya matanya orang-orang miskin, taqau alaihi, taqau itu tumibo, taqau itu melihat, alaihi pada makanan itu. Wala yakdiruna, dan mereka tidak mampu, ala syira'i, untuk membeli, minhu, dari makanan pasar. Fayata'adzanuna bidzalika fatadhabu barokatuhu. Nah, jadi kenapa makanan pasar ini memudahkan kita lupa kepada Allah? Karena kita tahu banyak mata yang menginginkan makanan itu. Ini di sisi lain yang tadi dikaji dari sifat kotornya makanan pasar. Ternyata makanan yang ada di pasar itu sudah dilihat oleh berbagai mata, termasuk matanya orang-orang miskin, di mana dia itu pengen juga membeli makanan itu, tapi tidak punya kemampuan untuk membelinya. Maka makanan yang sudah dilihat oleh orang-orang yang tidak mampu dan ngiler karena tidak mampu membelinya, maka keberkahannya itu hilang kalau yang memakan. Maka sebaiknya agak dihindari makanan pasar. Nah, teori ini saya tidak tahu sejauh mana kebenarannya, karena saya juga enggak melakukan penelitian. Saya hanya membacakan dari apa yang ditulis oleh mu'alif, bahwa orang yang suka makan makanan pasar, terutama pasarnya yang masih kumuh, pasarnya yang masih mudah terkena kotoran dan najis, maka itu akan memudahkan menjauhkan diri dari ingat kepada Allah. Maka sebagai santri sebaiknya menghindari makanan-makanan pasar kecuali terpaksa. Nah, alasan yang lain bahwasannya orang yang makanan di pasar itu sudah dilihat oleh banyak mata, diantaranya adalah matanya orang-orang yang kurang mampu. Disitulah maka makanan yang sudah dilihat diinginkan oleh orang tidak mampu membelinya, maka keberkahan makanan itu hilang. Wa hukiya annal imama Syekhul Jalil, diceritakan dari Imam Syekh Jalil Muhammad bin Fadli, kana fi hali ta'allumihi, waktu dia belajar, la yakulu, ora makan, tidak makan, min ta'amis suki, dari makanan pasar. Wa kana abuhu, dan suatu saat abuhu, siapa bapaknya Muhammad bin Fadl, yaskunu firrostaki, yaskunu firrostaki wa yuhayyi'u ta'amahu. Jadi suatu saat Muhammad bin Jalil Syekh Jalil Muhammad bin Fadl, saat beliau ini belajar tidak pernah mau makan makanan pasar. Nah, suatu saat ayahnya yang tinggal di desa itu datang ke tempatnya. Kemudian
Saya lanjutkan dulu. Wa yuhayyi'u ta'amahu wa yadkhulu ilaihi yaumal jum'ah fara'a fi baiti ibnihi khubzas suqi yauman falam yukallimhu sakhitan alaihi. Fa'tadar ibnuhu faqala mastaraituhu ana walam arda bihi walakin ahdarahu syariki. Faqala abu law kunta tahtatu wa tawarra'u lam yahtari syariku kabidalik. Suatu saat Imam Jalil Muhammad bin Fadl meskipun sudah latihan tidak memakan makanan pasar, suatu saat ayahnya yang dari kampung, dari desa itu datang menginap di rumahnya. Ternyata ditemukanlah di situ ada roti dari pasar, dan bapaknya tidak mau makan. Waktu kedatangannya hari Jumat dan dibiarkan saja itu tidak dimakan dan tidak mau ngomongin atau mendiamkan anaknya. Kemudian anaknya berasa karena bapaknya jauh-jauh dari kampung tidak mau bicara, ini kenapa? Anaknya berasa kemudian bicara, "Bapak, mohon maaf, faqala mastaraituhu. Saya belum pernah beli makanan jajanan pasar. Ana walam ardo bihi walakin ahdarahu syariki. Tapi makanan ini yang membawa adalah teman saya." Faqala abu, maka berkata siapa abu, bapaknya, "Lau kunta tahtatu wa tawarra." Kalau Anda itu hati-hati dan berwirai, lam yajtazi'u syariku, teman Anda tidak mungkin menyiapkan membelikan roti dari makanan jajanan pasar. Itu kata bapaknya. Nah, tapi saya bukan berarti melarang beli makanan pasar ya, karena bisa jadi tulisan ini ketika saat ditulis memang bisa jadi, saya ini hanya menduga-duga, bisa jadi pasarnya sangat kumuh. Kalau sekarang ini banyak pasar kan sudah modern. Nah, tapi ada alasan satu lagi, makanan yang hilang berkahnya itu. Maka kalau kita ini beli di pasar, maka sebaiknya dilebihkan. Jadi ada orang yang dikasih biar keberkahannya tetap ada. Karena makanan yang sudah ada di pasar dilihat oleh banyak mata, terutama matanya orang miskin yang punya keinginan makan tersebut tapi tidak mampu, maka makanan itu ketika kita makan itu menjadi kurang berkah. Nah, untuk mengantisipasi ini secara logika saya sendiri ya, bisa salah juga. Berarti kalau begitu, kalau beli makanan jajanan pasar dilebihkan. Jadi kalau ada yang kiranya orang tidak mampu di situ, bisa dikasih. Jangan sampai dari pagi sampai sore di pasar tapi tak satu kue pun, melihat kue gitu banyak tapi tak satu kue pun yang bisa disentuh oleh lidahnya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Nah, ini sebenarnya mengajarkan sosial yang cukup bagus ini. Sehingga kita harus peka terhadap lingkungan dan keadaan. Wa hakadha kanu yatawarrauna falidzalika wuffiqu lil ilmi wan nashri hatta baqiya ismuhum ila yaumil qiyamah. Begitulah ceritanya orang-orang yang berwirai. Falidzalika, oleh karena itu, wuffiqu sukses ya, lil ilmi di dalam menuntut ilmu, wan nashri dan menyebarkan ilmu, hatta bagia ismuhum sampai nama-namanya ini terkenal, tercerahkan sampai ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa wassa faqihun min zuwadil fuqaha'i talibal ilmi, dan memberikan wasiat tausiah faqihun, siapa orang faqih, min zuwadil fuqaha, dari orang yang paling zuhud di antara murid-murid santri, talibal ilmi, saat mencari ilmu. Alaika antaharroza, alaika itu wajib pada Anda, antaharroza untuk berhati-hati, anil ghibati dari ghibah, wa an mujalasati dan dari nongkrong, al miksari yang banyak ngomong,
Waqala inna may yuksirul kalami, barang siapa yang banyak ngomong, yasyriku umroka, itu mencuri umur Anda. Wa yudayyiku awqataka, itu menyempitkan waktu Anda untuk sukses dalam belajar. Wa minal warai, dan sebagian dari wirai, ayyatajannaba, itu menjauh, min ahlil fasadi, dari orang yang suka membuat kerusakan, wal ma'asi, yang suka berbuat dosa, wat ta'tili, yang suka nganggur, fa innal mujawarata mu'assiratun, karena bertemanan, bertetanggaan dengan orang-orang yang model itu akan sangat mempengaruhi. La mahalata, tidak ada tempat, wa ayyazlisa, untuk duduk, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, wa yakunu mustasnan bi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqtanima da'watal ahlil khairi wa taharrasa an da'watil madlumin. Dan posisi ketika belajar, sebaiknya para santri diusahakan menghadap kiblat jika tempatnya memungkinkan. Karena menghadap kiblat saat belajar itu bagian dari tuntunannya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi meskipun kelihatannya sepele menghadap kiblat atau tidak, sama-sama belajarnya atau tidak wajib. Nah, sebagai santri tidak boleh menyepelekan sesuatu yang kecil, yang dianggap kecil, karena kita menjadi pinter itu mengumpulkan keilmuan dari sedikit-sedikit, dari kecil-kecil, lama-lama menjadi bukit, sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, itulah prinsip orang belajar. Hati-hati dan sungguh-sungguh. Ada dua lampu sen, sungguh-sungguh berarti harus serius. Tapi ada lampu yang sifatnya hati-hati terhadap pola makan, pola kumpul, pola belajar. Wa hukiya anna rajulaini kharaja fi talabil ilmi lil gurbah, wa kana sarikaini fil ilmi faraja'a ba'da sinina ila baladihima. Ada cerita dua orang laki-laki yang belajar menuntut ilmu dalam satu tempat. Mereka ini berteman fil ilmi, dalam mencari ilmu, faraja'a ba'da sinin, kemudian setelah bertahun-tahun mereka pulang ila baladihima, ke negerinya masing-masing, ke negerinya. Waqad fakuha, yang satu waqad fakuha, dan betul-betul menjadi ahli fikih, akaduma, salah satu di antara keduanya. Walam yafkuhil akhor, yang satu tetap aja kayak begitu, kayak sebelum mondok, bodoh, nggak paham fikih meskipun sama-sama belajar. Fata'amal al-fuqaha, maka kemudian berangan-angan, berpikir yang serius fuqaha ul baldati, siapa ahli fikih di negara itu. Was'alu anil halihima, menanyakan tentang persoalan perilaku keduanya. Watik rorihima, dan bagaimana pola belajar murojaahnya. Wajulusihima, dan siapa teman nongkrongnya di antara keduanya. Fahbiru, maka berikan kabar. Anna julusal ladzi tafaqqaha fi halid tikrari, barang siapa yang mencari teman duduk, teman dekat adalah orang yang ahli ilmu, maka dia juga akan semangat untuk menuntut ilmu dengan mengulang-ulang apa yang pernah dipelajari, dan yang belum dipelajari dibaca semuanya. Kana mustaqbilal kiblati, dan sebaiknya memang kana mustaqbilal kiblat, sebaiknya menghadap ke kiblat. Wal misri alladhi hasolal ilmi fihi akhar kana mustadbiral kiblati wa wajhu ila ghairil misri. Nah, jadi memang kelihatannya barangkali seringnya yang dianggap menghadap kiblat itu ya hanya sholat. Sebenarnya kita ketika sholat, tapi ketika dzikiran, ketika belajar pun sebenarnya juga disunahkan untuk menghadap kiblat, karena menghadap kiblat itu ada keberkahannya. Fattakul ulama wal fuqaha, maka
sopanlah atau takutlah. Al ulama siapa ulama wal fuqaha dan fuqaha. Annal faqih sesungguhnya orang yang ahli fikih. Fakuwa itu menjadi ahli fikih. Bibarkati istiqbalil kiblati salah satunya karena dia istiqomah segala sesuatu dengan menghadap ke kiblat. Idhu sunnatu fil julusi illa inda darurah. Karena ini bagian dari sunnahnya orang yang ngaji duduk menghadap kiblat itu, kecuali illa inda darurah ketika ada darurat. Wa bi barakati du'ail muslimin dan berkat doanya orang muslim. Kenapa kalau kita menghadap kiblat itu berkah? Karena di sana hampir tidak pernah sepi orang yang berdoa. Oleh karena itu kalau kita membiasakan menghadap kiblat secara tidak langsung juga belajar mendapatkan keberkahan dari kota tersebut yang notabene setiap saat, setiap waktu ada orang yang beribadah dan berdoa di kiblat di Masjidil Haram. La yakhlu anil ubadi walil khair. Fadzahiru anna abidan minal ubad da'alahu fil lail. Karena penduduk kota itu tadi sudah saya terangkan di Mekah itu baik siang maupun malam itu ada yang berdoa di sana. Nah, kalau kita menghadap kiblat memohon kepada Allah, insya Allah kita juga kebagian keberkahannya. Maka keberkahannya Ka'bah, di sana selalu ada orang yang berdoa. Wayam bagi fayam bagi li talibil ilmi alla yatahawana bil adabi was sunani. Man tahawana bil adabi khurimas sunan. Jadi menjadi santri itu la tahawana bil adabi, jangan meremehkan adab, sopan santun, wasunani dan kesunahan. Fa inna man tahawana, karena siapapun yang tidak sopan terhadap bil adabi dengan adab perilaku hurima, maka diharamkan as-sunani apa sunan. Wa man tahawana bisunani hurimal faraid. Barang siapa yang tertawan dengan kesunahan maka diharamkan kefarduan. Wa man tahawana bil faraid hurimal akhirah. Wa ba'duhum qala hadza hadisun an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini betul bahwa yang disampaikan cerita ini adalah hadisnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi barang siapa yang meremehkan ibadah-ibadah sunnah, maka dia pasti terhalang dari ibadah fardu. Akibatnya dia bisa meremehkan ibadah fardu. Dan orang yang meremehkan ibadah fardu tentu terhalang dari urusan akhirat. Begitu hadis yang disampaikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yambagi ayyuksira salata wa yusalliya salatal khashiin, dan sebaiknya sebagai murid harus memperbanyak sholawat dan sholatnya orang khusyuk. Fa inna dzalika aunun, karena itu adalah penolong lahu ala tahsil, keberhasilan wa ta'allumi, di dalam mencari ilmu. Wa unsyidtu li syekhil jalil zahid al-Hajjaj Tajmiddin Umar bin Muhammad an-Nasafi, kun lil awamir wan nawahi khafido wa ala sholati muwadziban wa mukhafido watlub ulum asyar'i wajad wasta'in bit tayyibati tasir faqihan khafido was'al ilahaka khifdan khifdika raghiba fi fadlihi fallahu khairan khafida wa qala ati'u wa jiddu wa la takassalu
wa antum ila rabbikum turja'un wala tahja'u fakhyarul wara qalilan minal laili ma yahja'un. Seorang santri harus memperbanyak solawat, harus khusyuk ketika melakukan sholat, karena itu yang membantu memperoleh ilmu dan mempermudah belajar. Nah, kalau orang ini dekat sholatnya baik, insya Allah semuanya juga akan diberi baik. Sama kalau orang sholatnya baik, hisabnya baik tentang sholat, ya insya Allah ahli surga. Sama kita hari ini kalau memang ahli sholatnya dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan kita akan diberikan manfaat, semangat untuk belajar dan juga mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang yang dekat dengan Allah insya Allah dikabulkan doanya. Apalagi tentang keilmuan, karena ilmu ini cahaya, nur. Al ilmu nurun, al ilmu itu cahaya. Wayam bagi ayat taskiba daftaran. Sebaiknya murid ayat taskiba itu membawa daftaran buku, pada buku ala kulli halin setiap waktu liyutali'ahu untuk dipelajari. Sebaiknya bagi murid, bagi santri, bagi siswa selalu bawa buku. Kalau kemarin selalu bawa tinta ya, sekarang selalu bawa buku. Buku dan tinta disambungkan menjadi satu untuk mencatat ilmu. Malam yakuni daftaru, barang siapa yang tidak membawa buku, fi kummihi lam yastasbutil hikmah fi qalbihi, karena seorang belajar harus membawa buku setiap waktu untuk ditelaah. Barang siapa yang tidak ada buku di sakunya, maka tidaklah melekat hikmah dalam hatinya. Katanya, lam tasbutil hikmatu fi qalbihi, tidak akan awet apa hikmah fi qalbihi, di dalam angan ingetannya, hatinya. Oleh karena itu kalau kita sudah memahami sesuatu, maka sebaiknya ditulis di buku. Wayam bagi, kalau sekarang ada HP bolehlah ditulis di HP. Wayam bagi ayakuna fi daftaril bayad wayastasqibal mikbaroh. Sebaiknya buku itu warnanya putih saja dan selalu membawa pulpen. Liyaktuba ma sami'a wa qad dzakarna hadisa Hilal ibni Yasar. Yaktuba ma sami'a, untuk menulis apa yang didengarkan, dan keterangan ini sudah diterangkan kemarin tentang hadis Hilal bin Yasar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita lanjutkan nanti bab berikutnya. Kita akhiri pengajian. Intinya apa? Bahwa seorang santri harus wirai. Wirai itu harus dipelajari dari sekarang untuk menjadi amal perbuatan. Kalau kita sudah belajar wirai, insya Allah kita akan hati-hati. Ciri wirai diantaranya tidak boleh makan kekenyangan, tidak boleh kebanyakan tidur, tidak boleh berteman sama orang yang suka nganggur, tidak boleh berdekatan sama orang yang jahil-jahil, karena itu akan merusak dan ikut memberikan asar tentang keburukan teman kita. Oleh karena itu diantaranya lagi adalah kalau kita ini wirai, sebaiknya memang kurangi jajanan yang di warung, di pasar. Kalau di sini keterangannya di pasar. Sebenarnya bedanya apa dengan yang di warung? Ini saya kasih tahu kenapa para kiai, para ustadz itu jarang sekali makan di warung, apalagi sampai nongkrong. Itu di situ saya tidak ini ya, saya hanya bacakan aja lah. Bacakan maknanya. Bahwa makanan yang di sana itu memang dinilai oleh mu'alif itu kadang banyak kotornya, banyak najisnya. Maka seorang santri kan masa nggak makan makanan yang najis. Oke, sekarang pasarnya sudah modern, pasarnya sudah oke, tidak ada kotoran lagi,
tentang produksinya juga sudah higienis, sudah sesuai dengan prosedur makanan. Nah, sudah halal juga. Tapi tetap oleh mu'alif dilarang. Kenapa? Karena di situ setiap makanan di pasar itu sudah dilihat oleh banyak mata. Di antaranya dilihat oleh mata orang-orang yang tidak mampu membeli makanan itu. Sehingga makanan yang sudah banyak dilihat oleh mata bagi orang yang tidak mampu, kalau bahasa Jawanya ngiler, tahu makanan tapi nggak bisa kebeli, itu namanya kepengen yang berlebihan. Itu menyebabkan makanan yang dilihat oleh orang tidak mampu membeli, hanya bisanya melihat saja, itu menyebabkan makanan itu menjadi keberkahannya berkurang. Maka sebaiknya menjadi santri agar menghindari makanan seperti itu. Nah, sekarang bagaimana? Apakah ada solusinya? Nanti kalau kayak begitu semuanya, siapa yang akan membeli jajanan makanan pasar? Oke, saya kasih solusi ini tapi dari saya sendiri. Saya memikir juga bagaimana kalau mengikuti mu'alif ini, nanti orang yang jualan di pasar bisa-bisa nggak laku, kasihan juga. Nah, oleh karena itu, kalau kita beli makanan di pasar, makanan di tempat-tempat yang mungkin itu makanan mewah, sebaiknya dikasih lebihan sedikit. Kenapa? Lebihan itu ya setidaknya untuk daf'ul bala. Kelebihan itu bisa kita kasihkan sama orang yang tidak mampu di situ, yang dari pagi ngelihat tapi nggak bisa beli. Nah, diantaranya siapa? Kalau memang itu restoran, biasanya itu ada security, ada yang tempat parkir. Dia kan tempat parkir di rumah makan, tapi belum tentu ikut makan di situ. Kenapa? Dia nggak mampu untuk membelinya. Ya kalau tukang warungnya ngasih, kalau enggak, nah maka itu bisa disiasati. Kalau habis makan di tempat yang mewah, barangkali dibungkuskan sedikit kecil nggak apa-apa untuk orang yang ada di sana yang hanya melihat saja. Kenapa? Agar makanan kita yang sudah kita makan tetap menjadi makanan berkah, bukan makanan yang diiri dilihat oleh orang lain yang tidak sanggup membeli. Nah, makanan yang diiri oleh orang lain yang sebenarnya ingin dimakan lalu kita yang makan, itu menjadikan kurang berkah. Begitu ya. Nah, terima kasih. Kita tutup pengajian malam ini. Semoga kita semuanya bisa meniti para salik penempuh jalan yang baik. Dan tentu saja semoga kita selalu dalam ma'unah, dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup pengajian malam ini dengan baca surat Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.